Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Ramadan, angkatan tahun 2020, pendidikan vokasional teknik mesin kelas B. Video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah mekanika fluida mengenai dasar persamaan energi. Silahkan duduk manis dan kencangkan volume video Anda. Video ini semoga bermanfaat. Selamat menonton. Nah, yang pertama, sebenarnya materi energi ini sudah dipelajari pada tingkat SMA, MA atau SMK. Sebenarnya saya akan mengulas sedikit saja. Energi merupakan salah satu konsep paling penting dalam ilmu pengetahuan. Energi tidak dapat didefinisikan secara ringkas saja, karena energi berhubungan dengan usaha, maka energi dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha. Nah, ini berkaitan erat dengan salah satu hukum kekekalan energi yang mengatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Energi hanya bisa diubah dari bentuk satu ke bentuk lain. Oke, lanjut. Dan ada pula jenis energi, yaitu pertama energi kinetik ya. Mungkin sejak SMP pun Anda tidak asing lagi mendengar istilah kinetik. Energi kinetik adalah energi gerak, energi yang dimiliki benda atau objek karena geraknya. Energi kinetik berasal dari kata Yunani kinetikos yang artinya bergerak. Jadi kamu pasti tahu kan, kalau setiap benda yang bergerak maka benda tersebut memiliki energi kinetik. Jadi ketika benda bergerak, benda tersebut memiliki sebuah gaya, dan gaya tersebut dikonversikan menjadi energi yang disebut dengan energi kinetik. Energi kinetik juga memiliki contoh-contoh serta energi kinetik yang berada dalam kehidupan sehari-hari, yaitu antara lain bumi dan planet lainnya yang sedang berputar mengelilingi matahari, mobil dan motor yang sedang bergerak dan maju kencang, air yang mengalir deras di sungai, sebuah elektron yang dapat bergerak dan memiliki inti, seorang yang sedang berjalan atau seorang yang sedang berlari, ibu yang sedang masak sayur, kucing yang sedang bermain, dan masih banyak lainnya tentang energi kinetik di kehidupan sehari-hari. Nah, ada beberapa ilustrasi di sini. Contoh perbedaan antara energi potensial dan energi kinetik adalah potensial ketika menarik panah dan energi kinetik ketika melepas panah. Jadi ketika benda itu diam, tidak memiliki gaya, maka benda tersebut memiliki sebuah energi diam yang disebut dengan energi potensial. Ketika benda tersebut digerakkan oleh suatu gaya sebesar F misal, maka benda tersebut memiliki energi yang disebut dengan energi kinetik. Rumus energi kinetik dinotiskan dengan EK sama dengan setengah mp kuadrat. Setengah m-nya itu massa, v-nya kecepatan, lalu ada usaha. Ya, jadi membahas tentang energi ini pasti selalu berkaitan dengan usaha dan daya nanti. Usaha merupakan besarnya energi. Pada konteks ini, usaha merupakan perubahan energi. Hubungan usaha dengan energi kinetik ini dinotasikan dengan W sama dengan sigma dari E. K atau energi kinetik sama dengan setengah mp V2 pangkat 2 V2 itu dikurang V yang kedua. Sebenarnya perhitungan ini cukup sederhana. Kalau ada soal hanya tinggal diputar balikan saja. Tadi itu ada energi potensial ya, yang sebelumnya saya singgung. Energi potensial. Saat benda bergerak, dapat dikatakan benda memiliki energi kinetik, akan tetapi benda juga kemungkinan memiliki energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena posisinya atau bentuk maupun susunannya. Salah satu contoh energi potensial adalah energi potensial gravitasi, atau selanjutnya kita sebut energi potensial. Energi potensial disebabkan adanya gaya gravitasi. Suatu benda memiliki energi potensial yang besar jika masanya semakin besar dan ketinggiannya semakin tinggi. Contohnya, nanti jika Anda tahu bahwa buah kelapa jatuh itu, sebelum dia jatuh, buah kelapa itu memiliki sebuah energi yang disebut dengan energi potensial. Nah, slide ini bisa dilihat banyak sekali contohnya. Beberapa contoh energi potensial yang dapat kita temukan pada dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bola perusak memiliki energi potensial gravitasi yang dihasilkan oleh suspensi bola pada derek. Ya, kalau kalian tahu alat-alat berat, suka ada tali bawahnya itu bola berat, itu memiliki energi
potensial sebelum diiunkan. Ya, banyak sekali. Sebuah ember di atas pintu. Seember air di atas pintu berpotensi jatuh kapan saja. Jadi itu ada energi potensial gravitasi. Lanjut. Ya, lanjut. Ya, banyak sekali contoh-contoh di kehidupan sehari-hari mengenai energi potensial ini. Kita lanjut. Yang terakhir itu ada energi mekanik. Ya, energi mekanik ini merupakan penjumlahan antara energi potensial ditambah energi kinetik. Ya, energi mekanik merupakan bentuk energi yang berkaitan dengan gerak. Nah, kedua tipe energi di atas, yakni energi kinetik dan energi potensial, merupakan bagian dari energi mekanik. Energi mekanik yang dimiliki suatu benda nilainya selalu konstan atau tetap pada setiap titik lintasan benda. Inilah yang disebut dengan hukum kekekalan energi. Energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Energi hanya dapat berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Salah satu contoh energi mekanik dalam kehidupan sehari-hari. 1. Ketika Anda memegang sebuah benda pada ketinggian 3 meter di atas tanah, maka benda tersebut tidak memiliki energi kinetik. Akan tetapi benda tersebut memiliki energi potensial. Nah, ini. Jadi, energi mekanik ini dipengaruhi oleh besarnya antara potensial dan energi kinetik. Jadi bisa Anda lihat beberapa contoh di slide yang ini, ada 7 contoh. Ya, kita lanjut. Ada sebuah tabel besaran turunan. Nah, ini kenapa saya masukkan pada slide persamaan dasar energi, karena besaran turunan ini merupakan dasar dari fisika yang menyinggung tentang energi. Besaran turunan ini ada luas, volume, kecepatan, massa jenis, gaya, energi dan usaha. Nah, ini bahwa energi dan usaha sebenarnya adalah bagian dari besaran turunan. Inilah mengapa saya cantumkan sebuah tabel besaran turunan di sini. Daya, tekanan, frekuensi, muatan listrik, potensial listrik, hambatan listrik, kapasitansi, medan magnetik, flux magnetik, dan induktansi. Ya, semua ini merupakan pelajaran pokok fisika di kelas 11 dan 12 kalau tidak salah. Ya, kita lanjut. Inilah ada daya, usaha, waktu. Nah, bisa kita lihat hubungan antara usaha itu adalah gaya dikalikan perpindahan. Rumusnya P F dikalikan dengan X per T. Perpindahan dibagi selang waktu sama dengan kecepatan rata-rata. Nah, bisa dilihat usaha merupakan energi yang disalurkan sehingga berhasil menggerakkan suatu benda dengan gaya tertentu. Secara matematis, usaha bisa dinyatakan sebagai hasil perkalian antara persekalian skalar antara gaya dan perpindahan. Suatu benda dikatakan melakukan usaha jika berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Bagaimana jika tidak pindah ke tempat satu ke tempat lain, maka benda tersebut mengalami usaha sebesar 0. Ya, satuannya joule. Ya, mungkin itulah sekilas mengenai persamaan dasar energi. Semoga video ini bermanfaat. Ya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian sudah menonton. Pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.